internasional. Dan dia harus dibimbing oleh seorang kiai. Dia harus lebih kreatif, lebih banyak ilmu yang diserap dari perkembangan zaman yang begitu pesat. Lalu dia koreksi dengan keilmuan yang dia dapat untuk menjadi batu loncatan ketika dia setelah keluar dari pesantren, langkah apa yang harus gue lakukan. Makanya beberapa pesantren juga menyediakan ruang wadah kerja bagi para santrinya nanti. Contoh, ada pesantren sekarang yang setelah lulus, ya kan pesantrennya memiliki bisnis fried chicken. Seperti di Jawa Timur itu ada namanya pesantrennya, saya rada lupa, punya teman saya juga, nama kiainya Kiai Haji Mahfud Saubari, punya putra, dulunya adalah teman saya ketika masih di Yaman. Dia bisa langsung kerja karena dia memiliki M2. Kerjanya di pesantren lagi, tapi dengan salary yang profesional, dan juga dididik di sekolah juga, seperti itu. Dan faktanya jiwa pesantren itu lebih tulus, lebih jujur. Iya. Itu nilai lebih daripada pesantren, dan sangat menyayangkan sekali kalau seandainya seorang kiai pada saat hari ini melepaskan santri begitu saja, tidak memonitoring kebutuhan apa-apa. Minimal dibikinin grup WA lah ya. Minimal sebagai sebagai pemilik pesantren itu bikin grup, kemudian ada wadah alumni. Dan kakak saya sebagai pimpinan pesantren Rodotul Quro, Ustadz Andri Nasrullah juga sudah melakukan hal yang sedemikian rupa. Artinya tetap merangkul alumni-alumni yang ada, baik dia yang cuma setahun, 6 bulan, sebulan, itu tetap dirangkul dengan ada satu wadah alumni. Dan itu merupakan kunci kesuksesan pesantren itu, karena mereka yang merasakan dapat apa ilmu dari pesantren ini. Justru kalau kita menjauhi alumni ataupun menjauhi masyarakat, maka kita malah pesantrennya akan tidak up to date. Benar nggak sih? Saya ingat kiai saya itu bilang syiar terbaik pesantren itu adalah alumninya. Makanya setiap kelulusan itu kiai selalu bilang hari ini adalah hari dimana kalian mulai belajar, bukan selesai belajar. Artinya kelulusan itu bukan penutupan, bukan finish tapi start. Betul. Artinya ketika keluar dari pesantren barulah kamu mulai belajar tuh. Mantap. Karena di pesantren itu ya kamu baru mengenal dunia kecil. Setelah keluar dari pesantren barulah memulai pelajaran yang sebenarnya. Dan dunia kecil ini juga sangat bermanfaat di dunia yang sangat besar. Sangat besar tadi. Kalau dianya tidak tidur di masyarakat, di pesantren. Di pesantren dong. Tapi kadang yang tidur juga sangat bermanfaat. Nah, iya tadi yang sempat saya bahas juga, for your information, FYI ya kan. Kang Thohir ini kalau dilihat dari background pendidikan ya, sangat mumpuni lah untuk menjadi atau pengasuh di pesantren. Aduh. Tapi yang bisa kita pertanyakan adalah bagaimana akhirnya Kang Thohir memiliki minat terjun di dunia digital. Ya, menjadi sebuah kacamata penting pada saat hari ini. Kenapa saya ingin coba menggiat media sosial? Pertama adalah sebelum dijawab Kang, jelaskan dulu background pendidikan Kakang. S1 di mana, S2 di mana? Ya, pertama harus perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya kecil SMP di Lirboyo. Pondok SMP Arisalah, SMA Arisalah, dengan pendidikan Salafi terpadu. Dikenalkan adanya sekolah umumnya, sekolah kitabnya, sekolah Qur'annya. Kemudian dapat kesempatan lah untuk ngopi lagi di negeri Timur Tengah. Luar biasa ya, ngopinya di Timur Tengah, Bos. Ngopinya di Timur Tengah. Ada gudai nggak di sana? Oh, di sana pakainya Syekh Halim. Ya pada intinya dari Yaman, kemudian balik ke Indonesia. Kemudian di rumah mungkin ada peninggalan abah gitu kan, untuk mengelola pendidikan pesantren. Di situ saya sudah mulai merasakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan mengapa pesantren yang begitu banyak mencetak ulama mungkin tapi tertinggal zaman. Lah, kemudian
Apa penyebabnya? Coba melihat realita masyarakat pada saat hari ini, apa sih yang diminati. Kemudian apa sih transfer keilmuan yang menjadi salah, ataupun bukan salah dipahami tapi salah dalam memberikan informasi pesantrennya, salah dalam informasi kepengetahuannya gitu kan. Apa? Di reka semua, banyak pertimbangan, akhirnya kayaknya menggeluti dunia media sosial itu adalah langkah pertama yang harus saya kembangkan. Kayaknya menjadi salah satu jawaban atas ketertinggalan tadi yang dirasakan. Ketertinggalan yang dirasakan pada saat hari ini. Bagi saya pribadi ini wujud kesalahan. Hari itu karena sekarang sudah menjadi tahun 2016. Awal saya turun lagi ke Indonesia 2016, sekarang 2000 berapa? 20 dong. 2020. Iya. Ya lumayan lama juga sih untuk selalu mengikuti itu, tapi juga tidak banget ngikuti sih. Paling tidak kita ambil poin-poinnya, kemudian apa langkah tepat yang harus dilakukan. Contoh yang memberikan saya sebagai tahadus bin nikmah dengan adanya perkembangan COVID-19 ini ya, yang begitu luar biasa. Alhamdulillah pesantren kami juga masih bisa eksis untuk mendapatkan banyak santri untuk berminat ke pesantren kami juga. Ini untuk informasi lagi ya? Itu juga berkah daripada kita menggunakan digitalisasi dakwah. Iya. Ini untuk informasi. Jadi yang tadi disebutkan sama Kang Thohir tadi, ada sebuah peninggalan dari orang tua pesantren. Dan sekarang, jadi saya sempat berbicara ini dan saya salut, artinya beliau merevolusi, bahasanya revolusi lah ya. Merevitalisasi. Menyegarkan kembali nilai-nilai lama yang sudah dibangun, yang sudah diyakini bisa memberikan manfaat terbaik buat masyarakat. Artinya revitalisasi yang lebih tepat. Revitalisasi kemudian kita campur. Emang gak tiong Yaman ya. Jadi dengan inovasi-inovasi baru. Jadi peninggalannya adalah Salafi dan sekarang sudah berdiri megah. Dan beliau membuat pesantren itu dengan nama ya, ini sebenarnya kumpulan dari kesepakatan keluarga besar dengan adanya perkembangan zaman. Saya memberikan musyawarah ke mereka, tema besarnya sekian, permasalahan masyarakat sekian, kemudian alumni seperti ini. Oh, tetap melibatkan alumni. Sangat. Tidak bisa. Sampai akhirnya tercipta pondok pesantren moderat. Iya, namanya diganti sedikit tentang moderat. Ada moderat, dan menarik kata moderat itu. Artinya dia tidak modern juga, tapi tidak salafi juga, tapi mengambil kata moderat. Bisa sedikit ceritakan kenapa yang diambil adalah moderat? Ini sebenarnya sebuah sejarah panjang juga ya, bahwa sebenarnya pesantren kami ini adalah peninggalan pesantren yang salafi. Yang sistemnya adalah konvensional. Artinya hanya mengenal pesantren dengan sistem talaki, balagan seperti itu kan, sorogan dan sepertinya itu, di mana ini sangat efektif bila mana santrinya satu persatu. Tapi mimpi kami itu ingin lebih besar lagi. Lah kalau lebih besar lagi dengan sistem yang seperti ini membutuhkan waktu yang begitu banyak. Semisal kalau santrinya menjadi ribuan, maka langkah apa yang tepat untuk dilakukan adalah membuka sistem klasik. Sistem kelas seperti persis sekolah umum, tapi dikategorikan dengan kemampuannya, lalu baru kita pakai sistem talaki lagi. Oh, jadi iya betul. Ini yang disebut kalau KNU tuh selalu bilang al-muhafadz wal qadimis sholih. Wal aktu bil jadid aslah gitu. Dan juga kita mengikuti arus. Arusnya apa? Bahwa pada saat hari ini pendidikan umum juga menyapa dan afirmasi pemerintah, kebijakan ke pesantren juga sangat mendukung walaupun tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Ya, soalnya kok agak beda gitu Pak, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi kan sebenarnya sudah ada prinsip-prinsip dasarnya bahwa pemerintah memberikan afirmasi yang luar biasa. Contoh kecil, kita memiliki Hari Santri Nasional. Iya betul. Secara nasional santri diakui sebagai pejuang. Bagi saya itu sebuah sebuah tinta emas bagi kalangan pesantren bahwa kita itu dikenal dan bisa mewujudkan mimpi jangka panjangnya nanti. Karena ketika secara nasional sudah mencetuskan namanya Hari Santri, kita sebagai santri selalu akan mengisi bahwa santri jangka panjang seperti apa. Dan saya juga masih sering mengikuti bahwa beberapa pesantren ada yang mengembangkan dunia ilmu robotik, kan keren, dunia kesehatan, beberapa pesantren sudah memiliki sekolah tinggi. Itu kan bahwa nilai-nilai kultur pesantren ini bisa menjadi go nasional. Go internasional. Bahkan saya juga
boleh dikritik, pernah bertanya pada teman saya juga yang juga lulusan dari Salah, dia juga ngambil kuliah di UGM jurusan kedokteran. Fakta bagi dia bahwa teman-teman dia di zaman COVID-19 ini, COVID-19 ini, Iya. banyak dokter dan yang bagian perawatnya itu adalah jebolan pesantren. Santri. Artinya santri bisa bermimpi jadi apa saja dan memberikan maslahat yang lebih besar. Kan luar biasa pada saat hari ini. Dari Tidak situ, hanya dalam bidang keagamaan. keagamaan, betul. Makanya sangat menarik. Dan itu nilainya akan sama ya sebetulnya ya. Nilainya sangat lebih besar. Oh. Karena nilai tradisi jiwa pesantren itu sangat budi luhur banget. Kemudian sangat mengena banget dengan khas karakter manusia Indonesia. Kemudian dia bisa menjawab tantangan zaman, penyakit yang begitu luar biasa ditangani, Tapi didasari dengan ilmu agama, yang memumpuni kan? Luar biasa. Berarti saya teringat sama satu makalah tuh, yang alimu auladakum fainahum yang isuna fi zamanin ghairul ladzi ta'ishuna al-an. Nah, pokoknya ya ini bahwa menarik bahwa kita mendidik seorang anak itu sesuai dengan zamannya. Betul. Ya kan? Kalau bagi saya bahwasanya hal yang dulu ini kita jaga, kita pelajari, hal apa yang tidak bisa terbangun di zamannya bisa jadi terbangun di zaman sekarang. Kalaulah seandainya Mbah Hasyim Asy'ari itu hidup lagi di zaman saat hari ini dengan sistem yang menurut beliau itu seperti ini lebih baik, kemudian ada menemukan sistem yang lebih baik di saat hari ini juga cocok, pasti beliau juga mengikuti seperti ini. Artinya merubah itu bukan hal yang selalu negatif. Merubah bukan hal yang negatif, justru untuk pada intinya adalah untuk menjaga nilai-nilai agama Islam itu tetap ada. Bukankah agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, taghayyurul ahwal di zaman wal amkinan tadi, mengikuti perubahan zaman dan tempat. Sehingga pertanyaannya, kalau memang agama Islam itu sesuai fleksibel, apakah kita sudah fleksibel agama yang kita pakai ini? Sudahkah kita sefleksibel itu? Iya. Karena agamanya sudah fleksibel nih. Tinggal orangnya sudah fleksibel atau belum? Ya, itu larinya kepada perubahan transfer keilmuannya. Itu juga ada di tulisan saya tentang masalah santri era baru. Bahwa di situ saya juga menyinggung tentang masalah produk pemikirannya Yusuf Qaradawi tentang masalah ijtihad, itu ada insya'i, qoi dan seterusnya. Itu di situ juga saya bahas itulah, bahwa santri itu harus tahu deh ilmu. Tulisannya ada di mana nih? Ada di Ais Banten sih. Oh, artinya kan biar bisa ya, dibaca. bisa dilihat di situ. Santri era baru. Santri era baru. Karena ini dunia baru bagi saya, karena saya kan bukan penggiat dari awal, dari tahun 2016, bahwasanya ada perlu keilmuan yang harus di-up to date, perlu keilmuan yang harus diambil dan menjadi dasar. Karena ada beberapa pesantren juga versi saya yang saya kenal. Mohon kalau ada kesalahan juga bisa dikritik sebagai kritik pembangun. Versi saya ada salah dalam menyikapi belajar di pesantren. Yang salah tuh dalam menyikapinya. Menyikapinya untuk menjawab permasalahan zaman pada saat hari ini. Itu kayaknya menarik tuh, jadi silahkan di. Dan itu saya tidak serta-merta memberikan asumsi pendapat seperti ini, karena Imam Syafi'i sendiri itu luar biasa, termasuk ulama yang up to date bagi saya. Sampai beliau memiliki sebuah statement seperti ini: man tafaqqaha min butunil kutub doyal ahkam. Barang siapa yang pinter dengan ilmu fikih asli dari literatur kitab saja yang bentuknya teori tadi, itu saja, malah justru dia doyal ahkam. Artinya kalau dia cuman hanya hafal, paham dengan literatur kitab seperti Fathul Qorib, seperti cuma ini, nyoret selesai. Itu tidak bisa memberikan solusi. Karena Imam Syafi'i sudah memberikan jargon terbaru tadi di zamannya itu. Artinya ketika saya sebelum ada TikTok juga. Ada TikTok juga. Artinya di zaman itu juga beliau menyikapi bahwa perlu adanya guru, pertama, mentor. Kedua, perlu juga menyikapi melihat zaman. Bagaimana beliau bisa mengkodifikasi ashabnya mengkodifikasi bahwa orang haid itu umur 9 tahun. Orang balik umumnya alamatnya ada 15 tahun. Itu kan pakai ijtihad. Dalilnya adakah? Artinya di zaman itu juga sudah dilakukan semacam penelitian realita untuk menjawab sebuah hukum. Tidak serta-merta 15 tahun adalah nas dari kitab dan sunnah dari Rasulullah. Enggak. Mungkin kalau itu terjadi zaman sekarang, yang dibikin adalah survei.
Itu adalah kan proses transfer keilmuan, knowledge yang saat hari ini juga harus perlu diketahui. Pemetaan-pemetaan ini nih yang Artinya cara yang dilakukan beliau pun di juga zaman itu sudah sangat up to date, sangat modern. sangat modern. Lah, Kenapa kita yang sudah berada di zaman modern malah ingin balik ke zaman yang dulu? Sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik. Nah, itu salah satu kiprah di Santai Era Baru itu, kita harus bisa lebih menyikapi secara mendalam tapi dengan cara yang elegan. Yang elegan tuh berarti bisa mewakili jawaban untuk solusi masyarakat pertama. Bisa mewakili, nyaman, kemudian juga tidak lepas dari tatanan syariat aslinya dan bisa dilakukan secara nyaman. Artinya menyesuaikan kondisi masyarakat yang Menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tidak meninggalkan asli tuntutan hukum itu sendiri. Contoh, dulu ulama-ulama kita sebagian besar tidak boleh menggunakan musik, ya. ya kan? Sekarang kita juga beberapa kali sekarang musik sudah menjadi dunia kita sendiri, Bahkan dijadikan dakwah. bahkan menjadikan dakwah. Ini kan pergeseran yang luar Ya. biasa. Ini- Era baru ini harus juga disikapi dengan kacamata baru. Artinya kacamata baru ini bukan kacamata lama. Iya dong, pasti Iya. dong. Kacamata lama bukan kacamata baru, berarti kacamata second. Itu second. Tapi walaupun yang kita pakai juga sebenarnya isinya sama dengan yang lama. Isinya sama, Gitu. hanya memang bungkusnya mungkin yang beda. Hari ini dengan adanya generasi Alpha tadi, media informasi apapun ada, menyikapi seperti apapun ada. Tinggal bagaimana kita melakukan solusi cerdas. Makanya kata kuncinya untuk generasi Alpha bagi yang sukses, versi saya juga. Iya Dari dong. keilmuan yang saya dapatkan itu bagaimana mengelola konektivitas. Bagaimana mengelola konektivitas yang isinya dalamnya ada sumber daya kemampuan kita, sumber jaringan kita, kemudian produk apa. Kalau pesantren itu keilmuan apa yang membedakan dengan yang lainnya, kita racik menjadi sebuah konektivitas satu nih, gimana mendapatkan solusi cerdas. Ini semua Solusi- sudah ada nih datanya nih, big datanya, bahwa Kang Ofat adalah guru dari pesantren Rodotul Qori, bagian dari Rodotul guru Quro, Rodotul Quro. Rodotul Quro ya. Ya kan guru, sekaligus juga beliau juga mengetahui bagaimana kondisi santri, keinginan santri, kemudian bagaimana adanya perkembangan digitalisasi dakwah ini. Bagaimana itu semua sudah Itu disebut big data tuh. Big data itu semua kita konektivitaskan dengan solusi cerdas Solusi. melalui konten. Solusi cerdas. Solusi cerdasnya adalah mengenai konten YouTube, apalah Facebook, kemudian jejaring sosial yang lain. Kebutuhannya apa, lalu Mm-mm. minatnya apa, Minatnya apa. mereka bisanya di bidang apa, Mm. baru akan muncul nanti solusinya apa. Ya, Ya. solusi saat ini kayaknya lebih tepatnya ya dengan mendigitalkan Salah satunya adalah mendigitalkan segala segala sesuatu ya. Karena aktivitas. faktanya itu tanggal 21 Januari 2019 di Jepang memulai menyatakan ada konsep Society 5.0 tadi, Jadi bahwa internet, dunia maya akan menjadi satu dengan dunia nyata. Ya makanya inilah langkah kita. Maksud saya apa? Wujud perkembangan teknologi yang luar biasa ini kita bisa juga mentransfer di dunia pesantren. Contoh kecil, kalau kita dulu mengenal yang namanya absensi absen. dengan menggunakan buku Buku di absen satu-satu ya kan. satu-satu kan, membuang waktu enggak, membuang waktu. biaya yang luar biasa. Karena sifatnya teknologi itu adalah membuat lebih praktis, Mempermudah dengan lah, mempermudah, kemudian dengan budget yang tidak banyak. Bisa jadi nanti ketika masuk pesantren, dan jangan anggap ini mahal, karena faktanya dulu HP mahal, nanti jadi murah. Iya benar. Iya, tunggu aja sampai murah baru beli. Ya, artinya apa? Ini sebuah keniscayaan. Suatu saat ini semua jadi murah. Iya. Semua akan bisa menggunakannya. Tinggal kita mau nggak untuk mengambil sistem ini gitu loh. Nah, teknologi akan terus maju. Tangan lu akan terus maju. Absen nanti pakai tangan sidik jari. Keren kan? Sholat jamaah. Memang di awal akan mahal sekali nih pasti Iya. beliaunya. Mm-mm. Tapi kesini-sini ya jadi murah juga. Iya. Ya itulah nanti kenapa adanya Society 5.0 itu tadi, bahwa mereka mindset manusia pada saat ke depan, abad 21 ke depan ini, tidak dimungkinkan mereka akan lebih hidup praktis. Lah, bagaimana kita menyikapi seperti kegalauannya
Ustadz Ofat ini jangan sampai transfer ilmu cuma pakai HP saja kan. Ini kan jadi problem masa depan kita yang harusnya dikaji pada saat hari ini. Iya. Sebelum itu jatuh. Lah disitulah fungsinya seorang santri. Karena nanti ada kemungkinan nih. Iya, kemungkinan karena sebelum semua orang ilmuwan itu bermula dari mimpi. Berhayal. Seperti HP ini, kalau dulu kan ulama dengan ulama kontak batin. Woi. Sekarang dunia metafisika digarap. Oh, Tanpa iya, kita sadari, betul. HP adalah alat sebagai Penyambung jarak jauh. Jauh. Yang Tapi dulu sadar bisa dilakukan ulama secara Ulama. kontak batin, Masih sekarang bisa direalisasi dengan teknologi. Itulah kehebatannya manusia, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu di situ. Produk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa mampu beraktivitas, menciptakan segala kemungkinan dengan memanfaatkan alam. Karena alam dunia ini diciptakan untuk manusia. Lu garap tuh dunia ini lebih baik. Makanya ini juga bagi saya gambaran penting bagi pemilik pesantren juga untuk mencoba untuk merealisasikan dengan hal-hal yang seperti ini. Karena faktanya seorang mudabir juga capek, bro. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Absensi, masuk Absensi. kamar, kudu di absen. Sekarang pakai tangan aja. Selesai. Dan data lebih rapi. Bener gak sih? Iya, betul. Sebenarnya kan sebuah transfer ilmu yang lebih baik ketika seorang anak itu tidak gaib, bener gak sih? Iya, Harus istiqomah terus kan. istiqomah terus Lah, hadir. dengan cara yang lebih praktis kan seperti ini, daripada seorang Dipanggilin. mudabir Mm-mm. untuk gebrak. gebrak-gebrak dan seterusnya gitu kan. Tinggal kita bikin kebijakan, sudah ada ini, berarti kalau nggak ada ini berarti dia dihukum. Selesai kan, bro? Selesai ya. Dan itu akan mengurangi tenaga mudabir. Ya. Dan ini bukan saya membangga-banggakan bahwa arus perkembangan teknologi ini bisa menjawab sebuah tantangan. Tapi memang juga ada sebagian menyatakan peneliti yang lain bahwa teknologi yang begitu besar bila mana kita tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang tepat, maka akan terjadi degradasi moral. Menurut Rasulullah SAW, kelak nanti ada anak kecil langsung bisa menjadi besar. Dan itu kan realita-realita yang harus kita baca sebenarnya kan. Yang satu mewanti-wanti dengan cara seperti itu, yang satu kita sebagai santri gitu kan harus lebih bijak juga gitu. Ini sebuah keniscayaan. Apa ini juga sudah ditafsirkan oleh Rasulullah Kanjeng zaman Nabi itu, dulu, ya kan. yang Anak disebut- kecil tiba-tiba nanti langsung jadi besar. Apakah ini juga takwilannya seperti Oh. itu? Sebenarnya formulasi untuk menjawab tantangan zaman di masa depan. Bagaimana kita meraciknya menjadi lebih indah. Subhanallah ya, luar biasa emang alumni Yaman ya. Jadi kita baca di kitab fikih tawulatnya Syekh Abu Bakar Al-Adni kan ada. Beliau memang sangat mutafanin di bidang masalah fikih tahawulat, berarti fikih memprediksikan bagi saya. Karena saya juga waktu itu ngajinya ngantuk lah. Iya. Bagaimana memprediksikan Ya kan? zaman ke depan dengan literatur fikih di masa lalu. Nah ya, ini contoh santri yang katanya waktu ngaji ngantuk. Nah sekarang tanggung jawab santri-santri yang sekarang ini yang ngantuk bisa nggak nanti ke depan akan menjadi minimal seperti Gus Thohir, ya kan? Semua bisa lah, saya mah sebenarnya cuma bisa ngomong aja. Ya tapi kan omongan itu biasanya didasari dengan pengetahuan. Karena orang yang ngomong tanpa pengetahuan tuh jadinya Harus ini santri Rodotul Quro dengan nama Quroknya ini bisa tampil lebih beda, kemudian bisa memberikan warna baru, seni suara, jiwa-jiwa suara Kiai Haji Hambali Humaydi ini. Humaydi Hambali ini mencuat lagi, cetar membahana di. amin. Iya. Saya terakhir Iya, minta iya. nasihat untuk santri-santri, khususnya santri sini, umumnya seluruh santri yang melihat. Syukur-syukur ada yang menonton di luar kalangan santri. Iya. Kalau saya ingin memberikan rasa bersama bahwa yakinilah bahwa sekarang santri itu bisa bermimpi dan mewujudkan mimpi. Tidak hanya bermimpi tapi tidak bisa mewujudkannya. Karena kalau bermimpi semua orang bisa ya. Semua orang bisa. Dan dulu juga sudah ada orang yang bermimpi tapi tidak bisa diwujudkan. Karena apa? Karena tidak ada wadahnya. Iya. Sekarang ada wadahnya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini untuk mendapatkan solusi cerdas dalam menyikapi revolusi industri 4.0 ini. Yang akan berganti menjadi 5.0. Ya, cukup sekian rasanya. Berapa lama ini?
1 jam lebih. Oh, Luar iya. biasa ya obrolan kita 1 jam lebih. Kayaknya seolah-olah asik nih ngobrol dengan Iya. Ustadz Afat itu. Seolah-olah ya, tapi seolah-olah hatinya tetap ingat istri dia. Iya, karena, iya, iya. karena masing-masing kita punya tanggung jawab juga ya Oke, di keluarga oke. Iya, dan di lingkungan. Terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan nanti ini akan bisa memotivasi siapapun yang mendengarkan kita, teruntuk bagi santri Rodotul Quro, alumni-alumni dan muhibbin, dan untuk seluruh santri Nusantara pada umumnya. Jadi intinya adalah kita harus bisa beradaptasi dengan zaman. Artinya beradaptasi dengan zaman, kita harus bisa mewarnai, bukan diwarnai. Perubahan tidak selamanya salah. Terima kasih Kang Haji Gus Thohir. Oke, kita begini aja. Terima kasih, sampai jumpa Santrivitas, karena diamnya santri adalah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa